Semua orang tercengang. Semua orang memandang Nathan dan Winona tidak percaya. Beli villa. Suara Noah Batman jelas bergetar. Iya, ke sini untuk membeli villa. Jika membeli rumah biasa atau apartemen besar, Lakewood Gardens sudah cukup, kata Winona. Noah Batman dan Tom Batman benar-benar tercengang. Cukup sulit bagi keluarga mereka untuk membeli suite di Lakewood Gardens. Apalagi villa-villa di bawah Lakewood Gardens. Villa di sini harganya tidak kurang dari 30 hingga 40 miliar. Ada banyak yang harga triliunan. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Nathan dapat membeli villa. Bahkan Jerry Mitchell dan Vera Garner tidak percaya. Karena mereka tahu tentang Nathan. Bagaimana mungkin untuk membeli villa? Bukan lagi Nathan yang bernilai triliunan 6 tahun lalu. Kemudian, sekelompok orang berlari keluar dari area villa. Pemimpinnya, Jerry Mitchell dan Vera Garner, juga saling mengenal. Itu adalah Frederick Kopp, bos real estate Lakewood Gardens, dan bos terbesar Winona. Mereka bertemu sekali di pertemuan tahunan. Melihat Frederick Kopp bergegas keluar, mendatangi Nathan, dan berkata dengan penuh semangat, "Halo, Mark Clark yang terhormat, cukup beritahu aku bila Anda ke sini, aku akan menjemput Anda." Petik 2. Selamat datang Mark Clark. Staf di area villa berteriak serempak. Mereka berdiri dalam dua baris dan melemparkan konfeti untuk menyambutnya. Tom Batman, Noah Batman, dan lainnya benar-benar tercengang. Penyambutan macam apa ini? Jerry Mitchell dan Vera Garner menatap Nathan lagi. Nathan berkata dengan santai, "Jangan terlalu merepotkan, aku datang untuk membeli villa saja." PTTT. Mendengar Nathan mengatakan ini, Tom Batman dan yang lainnya hampir muntah darah. Jerry Mitchell dan istrinya menyadari sesuatu, dan bertanya kepada Winona, apakah dia pernah membeli rumah sebelumnya. Petik 2. Iya, dia membeli suite paling mahal di Lakewood Gardens dengan pembayaran tunai, lebih dari 50 miliar. Sekarang adalah VVIP Lakewood Gardens Real Estate, kata Winona. Jerry Mitchell dan istrinya hampir pingsan. Ini luar biasa. Beli rumah 50 miliar dengan pembayaran full. Mark Clark, silakan ikut saya. Petik 2. Frederick Kopp secara pribadi mengundang Nathan untuk memasuki pusat penjualan. Di dalam sudah disediakan sampahnya dan lainnya, dan tampaknya prosedur pembelian rumah telah diatur. Bila boleh tahu, villa seperti apa yang Mark Clark cari? Frederick Kopp bertanya. Yang paling mahal. Nathan menjawab tanpa ragu. Penyesalannya pada Jordan harus ditebus pada orang tuanya. Sebuah villa saja bukan apa-apa. Bagi Nathan, itu seperti hal yang biasa. Tapi ini membuat Tom Batman, Noah Batman, dan yang lainnya terkejut. Semua properti perusahaannya dijumlahkan tidak lebih 1 triliun, dan orang ini membeli villa 1 triliun dengan santai. Mengingat mereka masih mengejek Nathan tadi, muka mereka memerah. Mungkin di mata Nathan, mereka hanyalah badut. Mark Clark, silahkan kemari. Ini adalah villa termahal area Northmount Villa di East End, 1,2 triliun. Diskon untuk Mark Clark 200 miliar, jadi 1 triliun. Standar dekorasi villa ini adalah 30 juga per meter persegi. Frederick Kopp mulai memperkenalkan villa. Ya, aku mau yang bisa langsung tinggal malam ini. Apa bisa? Nathan bertanya. Sangat mungkin. Dilengkapi dengan 3 asisten rumah tangga, 1 kepala pengawas, 1 mobil keluarga dan 1 supir profesional. Petik 2. Frederick Kopp segera berkata. Pada akhirnya, semua orang menyaksikan Nathan menggesek pembayaran full dengan mudah untuk membeli villa 1 triliun. Nathan menunjuk Winona dan berkata, penjualan ini hitung punya dia. Aku mengerti, jangan khawatir Mark Clark. Frederick Kopp tersenyum.
Winona tidak tahu harus tertawa atau menangis. Untuk penjualan ini, dia bisa mendapatkan setidaknya 5 miliar. Tapi dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Setelah mengetahui semua ini, Jerry Mitchell dan Vera Garner tiba-tiba merasa bahwa Noah Batman sangat biasa, dan nilainya yang miliaran bukanlah apa-apa. 5 properti keluarga Batman bukanlah apa-apa. Tom, mari kita tunda dulu urusan anak-anak, kita bicarakan lagi nanti. Jerry Mitchell berkata dengan kejam. Ah, tidak, ini tidak ada hubungannya. Tom Batman sekeluarga tercengang. Hanya saja Jerry Mitchell dan yang lainnya sudah pergi jauh. Di malam hari, Nathan membawa Thomas dan istrinya ke villa. Ayah dan ibu, kalian hidup yang tenang di sini. Aku akan berbakti mewakili Jordan. Setelah mengatur keduanya, dalam hati Nathan merasa jauh lebih nyaman. Keluarga Clark masih mengendalikan beberapa pergerakan Nathan. David mencibir, Nathan tampaknya telah membeli rumah untuk Thomas, dua tua bangka itu, dan bahkan mengancam akan membalas dendamnya Jordan. Petik 2. Dia hanya sampah. Dia mungkin tidak akan tahu bagaimana Jordan mati, apalagi membalas dendam. Amy Rivera meremehkan. Keluarga Anderson sepertinya belum tahu tentang ini. David, pergi beritahu keluarga Anderson apa yang akan terjadi dalam 5 hari, minta keluarga Anderson pergi juga. Aku ingin keluarga Anderson melihat bagaimana aku membunuh Nathan. Akhirnya, aku bisa membalaskan dendam Tony. Suara Sony dingin. David tiba-tiba datang ke rumah Anderson, membuat Philip dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke kuburan dalam beberapa hari, semua orang di keluarga Anderson ketakutan. David mengancam, jika aku tidak melihat kalian di depan makam Jordan dalam 5 hari, aku pasti akan menghancurkan keluarga Anderson. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Muda Clark, keluarga Anderson kita pasti akan ada di sana. Philip sangat ketakutan sehingga dia hampir berlutut. Setelah David pergi, Philip sangat marah. Nathan ini benar-benar pembawa bencana. Apa yang dia lakukan untuk memprovokasi keluarga Clark? Keluarga kita jadi kena imbasnya. Aku benar-benar ingin membunuh Nathan. Petik 2. Ayo pergi, kita semua pergi ke rumah James. Philip membawa banyak orang ke rumah James. Meminta James memberitahu Kirana dan Nathan untuk datang ke sini. Ada beberapa mobil terparkir di lantai bawah. Setelah masuk ke ruangan, lebih menakutkan, seruangan penuh dengan orang. Semua orang di keluarga Anderson telah tiba. Nathan, bajingan, kamu mencelakakan keluarga Anderson. Begitu dia memasuki pintu, James berteriak pada Nathan. Yang lain juga satu persatu memarahi Nathan. Ketika Kirana mengerti apa yang sedang terjadi, dia menatap Nathan dengan tidak percaya, dan dia menangis, bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan memprovokasi keluarga Clark, mengapa kamu tidak mendengarkan? Aku tahu kamu ingin membalas dendam Jordan. Tapi apa kamu sudah memikirkan kami? Apa kamu memikirkan aku? Begitu Nathan membuka mulutnya, terpotong. Tidak, kamu tidak memikirkannya. Kamu hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Sekarang kamu menyinggung keluarga Clark. Sehingga melibatkan keluarga kami. Selama keluarga Clark tidak puas, keluarga Anderson sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di Anhemia. Hidup kita semua dalam bahaya. Apakah kamu ingin aku mati baru puas? Kirana menangis terseduh-seduh. Nathan tidak menjelaskan. Saat ini menjelaskan apapun tidak akan didengar. Sekarang apa yang harus dilakukan? Kepala James membengkak. Philip berkata, hanya ada satu solusi sekarang. Biarkan Kirana menceraikannya.
Dengan Nathan memutuskan hubungan dengan keluarga kita, kita baru bisa selamat. Adrian, Sadie dan yang lainnya segera berteriak, ya, harus bercerai. Hanya dengan cara ini keluarga Andersen dapat bertahan. Meskipun James dan istrinya selalu dikucilkan, mereka tetap berdiri di pihak Andersen dalam masalah ini. James berkata dengan dingin, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, jangan melibatkan kami. Kami setuju perceraian. Amanda mengangguk, ya, cepat bercerai. Aku pikir bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak diduga hal semacam ini terjadi. Kamu tidak pantas tinggal di keluarga Andersen. Keluarga Andersen menuntut agar Nathan dan Kirana bercerai. Nathan tidak diperbolehkan tinggal di keluarga Andersen. Nathan sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang-orang ini. Dia hanya peduli dengan apa yang dipikirkan Kirana. Nathan memandang Kirana dan bertanya, bagaimana menurutmu? Aku menghargai pendapatmu. Jika Kirana ingin bercerai, Nathan tidak akan menolak, dia menghormati pilihan Kirana. Jujur, kamu telah mengecewakanku. Hidup aman tidak mau, malah menantang keluarga Clark. Sekarang bukan hanya masalah kamu, tapi karenamu seluruh keluarga Andersen terlibat. Kali ini keluarga Clark berniat membalasmu, dengan sepatah kata saja, keluarga Andersen akan lenyap. Suara Kirana dingin. Philip dan yang lainnya sangat puas dengan hasil begini. Bila Kirana menyalahkan Nathan, dia akan bercerai dan keluarga Andersen bisa selamat. Mohon ke depannya, sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkan orang lain. Agar tidak melibatkan keluarga, aku memutuskan untuk. Mendengar ini, Nathan menutup matanya. Dia masih mau bercerai. Aku memutuskan untuk keluar dari keluarga Andersen. Aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga Andersen lagi di masa depan. Aku memilih untuk menghadapi kesulitan bersama dengan suamiku. Kirana maju selangkah dan memilih untuk berdiri di samping Nathan. 2R. Nathan tercengang dengan keputusan ini. Ada raut kegembiraan di wajahnya. Benar saja, itu istrinya. Keputusan Kirana membuat semua orang di keluarga Andersen tercengang. James dan Amanda berteriak, apa yang kamu lakukan, Kirana? Cerai. Harus cerai. Kirana menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak bisa bercerai. Jika aku ingin bercerai, kenapa aku harus menunggunya selama 6 tahun? Kakek, jika kakek ingin memutuskan hubungan keluarga, maka usir aku dari keluarga ini. Bagaimanapun, itu adalah cucunya, dia sedang mengembangkan proyek besar, Philip agak enggan. Kakek, putuskan cepat. Korbankan dia untuk menyelamatkan seluruh keluarga Andersen. Adrian berkata dengan tidak sabar. Yang lain mengikuti. James dan Amanda hanya bisa menonton tanpa daya. Tepat ketika Philip mengumumkan keputusannya, Nathan berkata sambil tersenyum, apa kalian percaya padaku? Selama kalian percaya padaku, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Tidak akan melibatkan Andersen sama sekali. Asal Kirana tidak diusir dari keluarga. Siapa yang masih percaya padamu? Kenapa wajahmu begitu tebal? Kirana saja kecewa padamu, apalagi orang lain. Ketika Nathan mengatakan ini, menyebabkan ketidakpuasan dari yang lain. Kirana saja tidak percaya, apalagi orang lain. Philip menatap Nathan dan Kirana tanpa ekspresi, dan mengumumkan, yah, aku memutuskan untuk mengeluarkan Kirana dari keluarga Andersen. Mulai sekarang, Kirana tidak ada hubungannya dengan keluarga Andersen. Aku akan menjelaskannya kepada keluarga Clark, dan aku juga akan mengumumkan melalui media. Nathan dan Kirana, mulai sekarang kalian dengan keluarga Andersen tidak ada hubungan sama sekali. Selesaikan masalahmu sendiri.
James dan Amanda memandang Nathan dengan kecewa dan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Istrimu telah diusir dari keluarga, dan kamu tidak peduli. Apa kamu seorang laki-laki?" Nathan meraih tangan Kirana dan pergi. Sebelum pergi, dia memandang keluarga Andersen dan mencibir, "Kalian akan menyesali keputusan hari ini." Petik 2. Menyesal. Tidak mungkin. Semua orang mencibir. Segera media di kota Anhemia mengumumkan berita bahwa Kirana dikeluarkan dari keluarga Andersen, yang menimbulkan sensasi di kalangan kecil. Karena Nathan, tidak sedikit orang yang mengenal Kirana. Ketika Philip menjelaskan situasinya kepada keluarga Clark, David tertawa terbahak-bahak. "Haha, baguslah, bahkan keluarga Andersen telah memutuskan hubungan. Nathan benar-benar komandan kosongan sekarang." Nathan tunggu saja, bahkan Master Ken tak akan meninggalkannya. Lihat apa yang dia bisa lakukan. Nathan mati saja. Saatnya menguburmu di kuburan massal. Semua orang di keluarga Clark tertawa terbahak-bahak. Menurut mereka, beberapa hari lagi nasib Nathan akan berakhir buruk. Kembali ke rumah, Nathan tersenyum dan berkata, "Kirana, kamu masih percaya padaku?" "Tidak, aku tidak percaya padamu. Aku tidak berpikir kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi di pesta ulang tahun malam itu aku berkata, aku akan mengikutimu sepanjang hidupku. Bahkan jika aku mati, aku tidak takut." Kirana berkata dengan serius. Nathan tersenyum. Sekarang dia menantikan beberapa hari ke depan. Batas waktu yang dia berikan kepada keluarga Clark telah tiba. Pada malam hari, Neville tiba-tiba mengirim pesan, sudah menemukan fakta kematian Jordan. Pada hari itu, ada yang merekam video kematian Jordan. Melihat ini, Nathan melompat dari kursinya. Mengejutkan Kirana. "Aku keluar sebentar." Nathan pergi dengan tergesa-gesa. Di pintu masuk Lakewood Gardens, Neville sedang menunggu di mobil SUV. Setelah masuk ke mobil, Neville menjelaskan, "Panglima, setelah Anda dipenjara 6 tahun lalu, Tuan Jordan tetap di perusahaan. Dia membuat semua persiapan agar keluarga Clark tidak bisa mengambil alih." Nathan tahu tentang kemampuan Jordan. Penyihir bisnis. Apalagi dalam memainkan aturan-aturan, sangat sempurna. Itu karena mereka menghalangi keluarga Clark sehingga mereka ingin menyingkirkan Tuan Jordan. Jadi keluarga Clark merancang pemalsuan dan membuat serangkaian bukti, seperti penggelapan dana publik. Sehari sebelum pernikahan Anda, akun pribadi Tuan Jordan tiba-tiba bertambah 10 triliun. Beberapa properti yang diam-diam ditambahkan atas namanya, dan mengirim wanita untuk tinggal di rumah itu, sesuai seperti yang dilaporkan oleh media bahwa Tuan Jordan punya simpanan. Dan berbagai macam bukti kriminal Tuan Jordan. Bahkan ada penggelapan uang atas nama Tuan Thomas Day. Setelah mendengar penjelasan Neville, Nathan mengerti bahwa ini sudah direncanakan oleh keluarga Clark sejak lama. Tidak hanya untuk menyingkirkan diri sendiri, tetapi juga untuk menyingkirkan tangan kanannya. "Sekarang, aku telah mengirim seseorang untuk menemukan 4 wanita itu. Mereka sedang dalam perjalanan," kata Neville. Nathan mengangkat kepalanya dan bertanya, "Jadi, sekarang cari siapa?" "Pergi ke agen detektif swasta." Petik 2. Agen detektif ini selalu aktif di wilayah abu-abu, spesialis menggali sejarah hitam. Banyak rahasia orang kaya dan bahkan selebriti di Anhemia ada di tangan mereka. Detektif swasta ini memiliki rekaman adegan saat malam Tuan Jordan meninggal. Neville menjelaskan, "Oke, pergi ke kantor detektif swasta untuk melihat bukti." Meskipun dia tahu bahwa kematian Jordan dilakukan oleh keluarga Clark,
Tapi Nathan ingin tahu bagaimana saudaranya dipaksa melompat dari gedung. Siapa saja yang terlibat? Terlibat hal apa saja? Semua harus jelas. Detektif swasta itu ternyata berada di area rumah mewah. Jika tidak diberitahu sebelumnya, Nathan tidak akan percaya bahwa agen detektif swasta akan ada di sini. Sesampai di pintu, dipersilakan turun dari mobil, dan memeriksa. Neville berkata pelan, "Panglima, aku merahasiakan identitasku." Nathan mengangguk, "Yah, bagus." Petik 2. Nathan melihat, pintu penjagaan ini dibuat khusus, sepertinya anti peluru. Penjaga di pintu tenang dan terkendali, semuanya sudah terlatih. Bahkan ada aura pembunuh di tubuhnya, kemungkinan yang bebas dari medan perang. Mengenakan sarung tangan putih, para penjaga mulai menggeledah. Setelah memastikan tidak ada masalah, Nathan dan Neville diizinkan masuk. Setelah memasuki halaman, ada orang membawa mereka melalui lorong khusus. Tidak berapa lama, keduanya sampai ke ruang konferensi. Di sofa seberang, duduk seorang pria parubaya dengan rambut disisir rapi ke belakang, memegang gelas anggur merah di tangan kirinya dan cerutu gunafa di tangan kanannya. Di belakangnya berdiri 6 pria berjas, dari mata dan auranya bisa dilihat, mereka mempunyai skill yang hebat. Bukan tandingan bawahan Master Kenta maupun Master Sang. Para pengawal ini memiliki warna kulit yang berbeda, jelas tentara bayaran. Panglima, ini Neil Duncan, bos detektif swasta, yang dikenal sebagai Master Black. Dialah yang paling ditakuti oleh orang kaya dan selebriti terkenal. Neville menjelaskan di sampingnya. Neil Duncan mengambil cerutu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Nathan. Kamu akhirnya keluar dari penjara. Bisa bersama Master Kenta, tidak buruk." Nathan dan Neville menatapnya. Tampaknya Neil Duncan bukan orang biasa. Informasi seperti ini juga dapat ditemukan. Tentu saja, inilah yang Nathan ingin orang luar ketahui. File asli dirinya adalah rahasia kelas tinggi. Hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan untuk menyelidiki seluruh negara Neslandia. Nathan menyeringai, "Sepertinya kamu juga tahu tujuan kedatanganku." Petik 2. Tentu saja, Anda ingin video Jordan Day melompat dari gedung. Senyum Neil Duncan tak bergeming. "Apa syaratnya?" Nathan bertanya. "Bagus." Neil Duncan meletakkan gelas anggurnya dan mengangkat 5 jari, 500 miliar. 500 miliar video ini milikmu. Ish. Neville menarik napas dalam-dalam. Nafsu Master Black tidaklah kecil. Agak mahal. 500 miliar. Nathan tersenyum. "Ayolah, saudaraku, Anda juga tahu bahwa aku mempertaruhkan hidupku rekaman ini. Ini adalah keluarga Clark yang kaya, jika aku tidak hati-hati aku akan dimusnahkan. Belum lagi terlibat banyak orang. Ketika video ini tersebar, beberapa keluarga akan segera membunuhku. 500 miliar tidaklah banyak." Neil Duncan mengadu. Namun, sebuah pesan juga dikeluarkan, ada orang lain yang terlibat, bukan hanya keluarga Clark. Nathan mendekat sedikit, menatap wajah Neil Duncan dan berkata sambil mencibir, "Apakah kamu tidak takut aku akan membalasmu?" Tak. 6 pengawal di belakang Neil Duncan bergerak dan menatap tajam ke arah Nathan. Asal Neil Duncan memberi perintah, mereka akan segera menghabisi Nathan. Neil Duncan mengambil cerutu dan mencibir, "Master Sang, Master Ken memang menakutkan. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang gegabah, aku tidak akan menganggapnya serius. Apalagi kamu." Neil Duncan sangat percaya diri. Dia tidak menganggap Master Kenta sama sekali. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.